Upaya pengajuan Sultan Mahmud Badarudin II sebagai pahlawan nasional dari Sumatera Selatan telah diajukan sejak tahun 1972. Bahkan jauh sebelumnya, Presiden RI pertama Soekarno telah memajang gambar-gambar pahlawan nasional kemerdekaan Indonesia di Istana Negara, termasuk satu bingkai kosong untuk SMB II. Selain nilai-nilai histori dan bukti perjuangannya, satu persyaratan mutlak untuk dikukuhkan sebagai pahlawan nasional mesti ada gambar atau foto atau lukisan sang tokoh. Inilah yang menjadi kendala untuk penetapan SMB II sebagai pahlawan nasional dari Sumatera Selatan. Upaya kembali menguak setelah Gubernur pada tanggal 5 Desember 1979 membentuk Panitia Peneliti Perjuangan SMB II. Upaya ini tak hanya kewajiban setiap provinsi di Indonesia, tetapi sebuah tanggung jawab moral untuk menghargai jasa para pahlawan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa para pahlawannya. Sebuah diskusi panel tentang kepahlawanan SMB II berhasil menghimpun data dan fakta serta logika yang meyakinkan bahwa SMB II adalah seorang pahlawan. SMB II berjuang bersama rakyat dan bangsanya berperang dalam menentang kolonialisme dan imperialisme di Nusantara. Usulan untuk menjadi pahlawan nasional sudah dilakukan oleh BPPD, Badan Pembina Pahlawan Daerah Sumatera Selatan, pada bulan Maret 1980. Namun, pemerintah pusat melalui Menteri Sosial selaku Ketua Badan Pembina Pahlawan Pusat BPPP minta dilengkapi foto gambar sang pahlawan. Masa kekuasaan Sultan Mahmud Badarudin II tahun 1803 sampai 1821 belum ditemukan teknologi fotografi, sehingga panitia tidak memiliki gambar atau fotonya. Berbagai buku tentang peperangan Palembang di tahun 1821, termasuk 140 buah sketsa yang diterbitkan di negeri Belanda, tidak satu pun menemukan potret yang dimaksud. Tak cuma itu, tim peneliti juga menelusuri ke tempat pengasingannya di Kampung Palembang, Ternate, Maluku Utara, juga tak menemukan foto atau gambarnya. Hanya kompleks pemakaman keluarga yang masih terjaga, makam SMB II dan Masayu Ratu Muna istrinya dan para pengikutnya. Sore itu, Jumat 13 September 1982, Eden kembali menerima surat dari Pemda dan panitia sayembara melukis SMB II. Selain Pak Eden, surat undangan juga telah dikirimkan kepada 4 pelukis lainnya, ujar Pak Dudung yang ditugasi panitia. Surat itu undangan kepada 5 pelukis peserta sayembara pada hari Senin 16 September 1982 pukul 10 di gedung BP7 Jalan Merdeka, Palembang. Eden senang sekaligus gugup kalau membaca surat itu, tapi ia menyadari segala karunia Allah harusnya dapat bermanfaat bagi banyak orang. Lalu ia menyandarkan tubuhnya ke bantal kursi sambil memukulkan surat amplop coklat itu ke telapak tangan kirinya. Ayah, izinkan aku mewujudkan lukisan ini agar aku dapat memberi sumbangsi untuk negara dan bukti bahwa peran apapun sama pentingnya, doanya dalam hati. Tok 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 tok, Assalamualaikum, salam Nyayu dari pintu samping menuju ruang tengah. Waalaikumsalam, sahut Eden dari dalam. Setelah menaruh tas dan sepatunya, Nyayu menghampiri Eden di studio kerjanya. Ayah baru terima surat undangan dari Pemda untuk pertemuan hari Senin, tutur Eden. Mana? Coba ku baca, sambutnya. Wow, semoga ayah berhasil melukiskannya, ucap Nyayu yang masih mengenakan seragam kerjanya itu. 2 hari berlalu, Senin Eden bertemu dengan teman-temannya sesama pelukis. Eden senang bertemu mereka saat menghadiri undangan dari panitia sayembara melukis itu. Tak lama mereka bercengkrama, 5 pelukis duduk berjajar berhadapan dengan 5 panitia sayembara di salah satu ruang rapat di bangunan tua peninggalan Belanda itu.
Acara dibuka oleh Gopur sekaligus menerangkan maksud dan tujuan pertemuan hari itu. Kemudian secara bergilir panitia menjelaskan maksud serta tujuannya. Satu lukisan dibuat di atas kanvas ukuran 60 x 80 cm. Dua, ekspresi wajah, umur sekitar 43-45 tahun. 3, busana berpakaian adat Palembang. 4, julukan Nepal a Time Tiger. 5, waktu melukis selama 22 hari. 6, pelaksanaan dikerjakan di tempat masing-masing. 7, pelukis dipersilakan berimajinasi dan melengkapi data-data yang dianggap perlu. Apa tidak ada sebuah foto yang dapat kami lihat orang yang mewakili keturunan almarhum Tukas Amunab? Bagaimana dengan kanvas dan figura dan peralatan melukisnya? Apakah disiapkan panitia atau tidak? Lanjut pelukis Topo. Ada lagi, tanya panitia. Ada, sahut Amunab. Kapan waktu dimulainya melukis tabahnya? Baiklah, panitia tidak menyediakan kanvas dan peralatan melukis. Kami hanya akan memberikan uang lelah untuk membeli peralatannya sebesar Rp500.000. Senilai Rp250.000 kami berikan saat awal, sisanya Rp250.000 setelah karya diserahkan. Panitia menetapkan hanya satu pemenang yang akan dijadikan gambar resmi calon pahlawan SNB 2. Lukisan dikerjakan sesuai privasi dan tempat masing-masing karena ini adalah karya individu bapak-bapak pelukis sekalian, tegas Gopur. Setelah semua sudah merasa jelas, pertemuan pun berakhir dan mereka bersalaman serta meninggalkan ruangan pertemuan itu. Selasa 17 September 1982, Eden kembali menerima surat ketiga untuk datang ke bagian keuangan Pemda pada hari Rabu 18 September 1982. Setelah menerima uang muka Rp250.000, Eden langsung membeli kanvas, cat dan peralatan melukis serta memesan figura di toko tak jauh dari Pasar 16 Ilir, Palembang. Eden merasa begitu bersemangat untuk melukiskan sosok laki-laki gagah penguasa Palembang masa silam itu. Selain ingin memberi sumbangsi kepada negara, ia juga ingin profesi pelukis tidak dipandang sebelah mata oleh sebagian masyarakat. Sebab selama ini profesinya dianggap hanya sebagai tukang gambar yang tidak bisa menjamin kehidupan yang layak bagi keluarganya. Dorongan kuat juga muncul dari latar belakang ayahnya, M. Nur Arifin, seorang pejuang yang turut mempertahankan kemerdekaan Indonesia di Curug Rejang Lebong, kini Provinsi Bengkulu. Kediaman ayahnya, M. Nur Arifin, di Pasar Tengah Curug memang menjadi tempat perkumpulan para tokoh-tokoh pergerakan di sana. Karena belum adanya badan militer resmi untuk menjaga situasi keamanan masa itu, terbentuklah BPRI, Barisan Perjuangan Republik Indonesia. Selain sebagai ketua BPRI, M. Nur Arifin juga sebagai ketua PNI, Partai Nasional Indonesia, yang berkantor di rumahnya Jalan Merdeka Curug, Rejang Lebong. Anggota BPRI adalah para pemuda dari setiap dusun untuk menjaga keamanan dan datangnya penjajah kembali. Karena kiprahnya itu, ayahnya sempat jadi tawanan Jepang di Curug dan menjadi tawanan politik Belanda di Bom Baru, Palembang. Dalam buku Sejarah Perjuangan Rakyat Rejang Lebong Mempertahankan Kemerdekaan ditulis kisah-kisah perjuangan ayahnya. Bahkan namanya diabadikan menjadi nama sebuah jalan, yaitu Jalan Nur Arifin di Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Curug, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Cerita perjuangan ayahnya itu saat Eden masih berusia 2 tahun yang tinggal bersama ibu dan kakaknya di Curug Rejang Lebong.